Yang saya hormati Bapak dan Ibu Wakil Kepala Sekolah, yang saya hormati Kakak dan petugas jabatan, yang saya hormati Bapak Ibu guru dan karyawan SMP Negeri 1 Kota Jakarta, yang saya banggakan teman-temanku semuanya. Semoga kita semua dalam lindungan pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Marilah kita panjatkan puji serta syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah berikan kepada banyak bila kita hitung-hitung atau yang banyak, maka dari itu Allah tidak pernah menyebutkan atau berapa banyak melainkan Allah berikan kita untuk bersyukur. Firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, "La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna 'adzabi lashadid." Jika kalian bersyukur atas apa yang Allah berikan, niscaya kami akan tambah syukur. Bapak minta tolong nggak kamu gini aja kamu jangan ngobrol ya, kedengeran suara aja biar tinggi ya. Nabi Muhammad SAW. Semoga Pegang Pak. Sup, suruh pegangin sup. Situ kata Pak Jenal di tengah ini goblok. Duluan, apaan sih? Iya apaan ini sup? Ya gitu ya, gitu ya. Ya gitu ya. Ini dia cekungnya siapa? Goblok. Pegang dulu masih apa? Dek, mati. kita bagi mereka yang bertakwa, yaitu mereka yang beriman kepada yang baik, melaksanakan sholat dan menginfakkan segala rezeki yang kami berikan kepada mereka. Dan mereka yang beriman kepada Allah dan beriman kepada dan mereka yakin akan adanya akhirat. Mereka yang mendapatkan dari Tuhannya. Mereka itulah orang yang berdoa. Dari ayat ini kita tahu bahwa orang yang bertakwa adalah hamba yang paling beruntung, karena hanya mereka yang akan mendapatkan petunjuk dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini nggak jelas. Kelihatan. Yang pertama, beriman kepada yang baik. Orang bertakwa meyakini hal-hal yang tidak terlihat seperti malaikat, surga, neraka, takdir, dan hari kiamat. Kedua, mendirikan sholat. Sholat bukan hanya kewajiban, tetapi kebutuhan jiwa. Orang bertakwa menjaga sholat dan memperhatikan waktu dan khusyuk. Banyak beling lagi. Yang ketiga, doa di jalan Allah. Mereka tidak ingin bahkan dalam kondisi sekalipun tetapi tangan yang bantu selalu. Yang keempat, jangan memarah dan mudah memaafkan. Betapa yang tidak
terlibat truk. Segera bertobat bila merasa dosa. Orang pertama yang merasa bila salah Kayak iPhone ya. takutnya pada Allah Makanya gua kemarin sana itu. di samping ini hanya saat dilihat orang lain juga dalam kesimpulannya saudaraku takwa dalam sadar hati berusaha menaati perintah Allah dan menjauhi larangannya kapanpun dan dimanapun. Sekian tausiah dari kami, kurang lebihnya mohon dimaafkan dan terima kasih. Wabillahi walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam warahmatullahi Ini kayak kalau habis selesai latihan bola. Dalam kan? Luar biasa. Narasumber kita yang luar biasa yang hebat, Hasan dan Alifah. Baik, tadi ciri-cirinya apa saja orang yang bertakwa? Alhamdulillah. Siapa yang hafal surat Al-Baqarah yang dibacakan tadi sama Kasha ayat 2? Zalikal kitabul la raiba fihi hudal lil muttaqin. Bentar, iklan sejenak, sekilas info. Yang seluruh yang berada di depan teras Letipa seluruhnya mohon menghadap ke lapangan. Menghadap ke lapangan, ya. Yang depan kelas 9B, 9A menghadap lapangan juga di sini. Jika masih ada yang menghadap di luar lapangan, menghadap ke belakang atau ke depan, maksudnya ke arah selain lapangan, oke, Bapak akan panggil, silakan pegang mic. Kalian boleh untuk bakat di sini. Jadilah pendengar yang baik, setuju, semangat. Dipakai efek gue. Terima kasih. Kita lanjutkan. Tadi kesimpulannya adalah ciri-ciri orang yang bertakwa. Hari ini kita Jumat bagi murid kelas 8 dan kelas 9 yang tidak memakai pakaian syariah dan memisahkan barisannya. Duduk di depan lab. Pakai batu silakan memisahkan dulu ya. Batu berada. Mau apa aja silakan. Mau ngomong apa aja. Dimulai dari sekarang. 1, 2, 3. Oke. 2. Semut anjing. Habis apa? Kusuk. Baik. Pasang telinganya, hatinya juga dipasang, Jenderal. direkam. Memori kalian silakan. Karena ini adalah kegiatan pembinaan iman dan takwa serta karakter peserta didik SMP Negeri 100 Jakarta setiap hari Jumat. Hari ini adalah perdana yang pertama kalinya di tahun pelajaran 2025-2026. Jadi dimohon untuk ke depan kerjasamanya tidak ada lagi yang tidak mengikuti aturan. Kalau lagi doa jangan berbicara. Kalau ada yang ngomong harusnya dengarkan. Jadilah pendengar yang baik. Bapak yakin kalian juga belum tentu bisa seperti teman kalian yang di depan. Cuma bisa berani ngomong di tempat. Maka Bapak cari yang jago ngomong
Kitabul la raiba fihi hudal lil muttaqin alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna sholata wa mimma razaqnahum yunfiqun walladzina yu'minuna bil unzila ilaika wa ma unzila min qablik wa bil akhirati hum yuqinun ulaika ala hudan min rabbihim wa ulaika humul muflihun. Ciri-ciri orang yang bertakwa dalam surat ini adalah yang pertama, alladzina yu'minuna bil ghaibi. Catat baik-baik. Kalau ngaku orang yang beriman dan bertakwa, maka harus yakin dan percaya sama yang gaib. Siapa yang gaib? Allah. Kalau sama Allah dan tidak percaya, gimana kalian akan menjalani hidup yang penuh dengan rintangan dan tantangan? Pastinya akan jatuh. Baru dicoba, wah putus sama pacar, stres, bunuh diri. Ada nggak yang begitu? Karena hidupnya bergantung sama pacar, bukan sama Allah. Kalau dia yakin ada Allah, diputusin pacar, ya baru pacar. Allah akan ngasih yang lebih baik daripada dia. Setuju? Itu kata istilah anak muda. Setiap ada ujian, cobaan, masalah apapun itu bentuknya, kalau kalian atau kita yakin akan Allah, bahwa Allah ada Tuhan kita, tempat kita bergantung, tempat kita bersandar. La haula wa la quwwata illa billah. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'mal nasir. Allah sebaik-baik pelindung, sebaik-baik penolong. Selesai. Apapun itu masalahnya. Kalau sandarannya yakin hanya kepada Allah. Ini bagian dari beriman kepada yang gaib. Kalau orang yang bertakwa harus yakin dan percaya. Sip, bagus pakai direm ada di sini. Ayo, ke depan. Kan bagi sepakat tadi ya. Udah ngobrol, duit sama bapak. Oke, pakai lu bajunya. Jadi kan pakai bajunya pakai. Nah, yang benar. Ini sekilas ilmu ya tentang fikih. Kalau kalian pakai peci, kalau seperti ini contoh, enggak contoh. Kalau seperti ini, ketika sujud, sah nggak salatnya? Enggak. Sah nggak? Enggak. Kalau ada satu helai aja menutupi jidat, maka tidak sah sholatnya menurut Imam Syafi'i, dan kebanyakan masuk Imam Syafi'i. Nah, bagus dicatat nih, langsung nyamper apa? Cek ya, nggak apa-apa. Bagus, ini ilmu, kamu udah tahu. Apa tadi? Kalau apa tadi? Nggak apa-apa, bagus namanya. Kalau mau bertanya langsung, kalau kurang jelas ya. Kalau sholat yang pakai peci itu, yang nanya ya itu. Kenapa nggak sholatnya gimana? Sholatnya nggak pakai peci? Ya tergantung. Dia rambutnya itu menutupi jidat atau tidak. Maka fungsi itu ketika sholat agar rambutnya berdiri. Nah, jidatnya. Lagi-lagi ini berbicara fikih, berpendapat bahwa Imam Syafi'i kan tidak sah sholatnya. Tuh, paham ya? Kamu mengikuti Imam siapa? Imam Syafi'i, Hambali, Maliki, Hanafi. Ini beda. Baik, pegang. Bapak
yang baik kalau ditempatkan ke hal yang buruk, sesuatu yang buruk maka menjadi buruk. Contoh, ketika kalian makan nasi, tahu nasi? Makannya pakai tempat cobek, tahu cobek yang biasa mulut sambal. Kira-kira pantas nggak? Hah? Gak pantas ya? Kurang etis itu dilihatnya. Nah, ketika teman kalian berbicara, kalian ngobrol, nah ini yang didengarkan yang mana? Yang mendengar. Kalau memang ada yang mau berbicara, ya Bapak persilakan ke depan. Maksudnya rela Bapak bangun biar tepat tempatnya di sini kalau ngobrol. Paham? Jelas ya? Oke ya. Ini harus dipahami. Kalau ada yang ngobrol lagi, berarti biar tepat sesuai maka di depan. Sepakat? Awas jangan ada lagi yang mau. Kalau ngobrol di sini, oke? Seperti Reno. Tadi Reno mau nanya apa? Nggak jadi kan? Belum tentu sama seperti teman kalian yang tampil, udah memaparkan, menyiapkan materinya, bahkan sudah hafal ayatnya. Yang pertama tadi apa? Jadi orang pertama beriman kepada yang gaib, Allah Subhanahu Wa Taala gaib. Caranya kita supaya yakin mengenal Allah itu dengan cara apa? Kenal nggak sama Tuhan kamu? Tuhan kita. Kenal siapa? Pakai mic kok nggak apa-apa, santai aja. Duduk aja lah, kamu tegak amat sih. Pakai mic ya, Reno. Siapa Tuhan kita? Allah. Cara mengenal Allah bagaimana? Supaya kita yakin akan adanya Allah. Ya, baca dipegang mic Allah. Kan ada pepatah yang mengatakan tak kenal maka tak sayang, tak sayang maka tak. Bagaimana kita cara mengenal Allah? Dengan tahu nama-nama Allah tak? Ini asmaul husna. Walillahil asmaul husna fad'uhu biha. Dan bagi Allah ada nama-nama yang baik, maka berdoalah, mohonlah kepada Allah dengan nama-nama yang baik. Maka Allah itu ada 99 asmaul husna. Bapak tanya nih sekarang nih, yang wajib kita ketahui sifat Allah itu ada berapa? Ayo 100. pernah ngaji nggak? Ayo ngaji, dapat. Pasti kalau pernah ngaji diajarin sama guru ngaji. Sifat Allah yang wajib kita ketahui. Sifat Allah yang wajib kita ketahui ada 20. 99 udah wajib, waduh kalau nggak hafal gimana, dosa dong. 20 ini harus wajib kita tahu dan harus hafal. Ayo sama Bapak pakai pilang nih, pasti hafal kamu. Ayo 2 3 bareng-bareng. Kita berangkat pakai baju batik. Ayo 2 3. Allah kalau lagu hafal ini wajib, harus kita hafal. Kalau sudah mengenal sifat 20, insya Allah keyakinan Allah akan tanam. Ya Allah, hanya Engkau Tuhan yang aku sembah, hanya Engkau aku meminta pertolongan dan perlindungan. Selesai. Nih percaya pada 20 kepada aku para muslim sini dulu. Terus percaya kepada yang gaib itu juga percaya akan adanya malaikat. Bapak mau tanya, malaikat kelihatan nggak? Enggak. Malaikat nampak nggak? Enggak. Itu hal yang gaib. Siapa yang tahu jumlah malaikat?
Makanya mana apa ya? Alhamdulillah. Devin, kamu minta malaikat. Siapa yang tahu jumlah Emang malaikat? udah lihat, Bin? Devin, emang udah lihat? Enggak, bapak nanya jumlahnya dulu. Ada malaikat. Oke, jumlah malaikat tidak terhitung jumlahnya. Sekali bernabi dan rasul pun nggak mampu menghitung jumlah bilangan malaikat. Sekali berrasul, sekali bernabi nggak mampu menghitung jumlah bilangan malaikat. Wallahu a'lam, Anda Allah yang tahu. Namun yang wajib kita ketahui itu ada 10. Ayo sama-sama, ayo tema lagi. Tadi kan nggak apa coba. Sini malaikat, masa kalian nggak apa cabut nyawa dengan itu. Oke, coba sebutkan nama-nama malaikat 10 yang wajib kita ketahui. Pakai ini. Baru udah kita dulu. Ayo. Jibril, Mikail, Israfil, Israil, Ini yang baik. Oke, ini. Oke, sama tugas-tugasnya. Satu. Diletakkan wahyu, Mikail membagi rizki, Israfil menyiksa segala, kalau Israel tercabut nyawa, bukanlah dengan menanyakan kubur, bagi hati mencatat aman, lalu menjaga neraka, kalau ridwanan surga. Jangan tahu. Bersilakan tuh. Ini yang pertama, ciri orang bertakwa beriman kepada yang baik. Yang kedua apa tadi ayatnya? Alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna sholata. Kalau orang yang bertakwa harus menjalankan, mendirikan sholat 5 waktu, jangan disuruh lagi, itu udah kewajiban. Masa sih masih teriak-teriakin? Udah kewajiban. Tanpa disuruh dia harus menjalankan, mendirikan. Kalau dirinya ngaku orang yang bertakwa. Oke, yang ketiga, alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna sholata wa mimma razaqnahum yunfiqun. Kalau ngaku orang yang bertakwa, hai, tadi keliling infak amal jariah, betul? Kalian dititipkan oleh orang tua kalian, nah ini untuk jajan, nah ini untuk amal Jumat. Ada juga yang nggak menitipkan, tapi kesadaran kalian menyisikan sebagian hartanya di jalan Allah untuk musola Nurul Islam Kementerian Islam 19 Jakarta. Itu bagian dari ciri orang yang bertakwa. Amin. Mudah-mudahan kalian yang selalu menyisikan sebagian hartanya, Allah berkahi rizkinya, dan Allah lancarkan, gampangkan, mudahkan urusan dunia dan akhiratnya, terutama orang tua kalian sedang bekerja, dilancarkan pekerjaannya, diberikan keselamatan, banyak sekali manfaat sedekah. Ya, ini ciri orang yang bertakwa, mau beramal, enggak pelit, enggak bakhil, enggak ujub, enggak pelit. Hai, Bapak mau nanya, infak kan seikhlasnya ya. Infak kan nggak dipaksa, betul nggak? Sukarela. Ya kalau nggak ada nggak apa-apa, kotak tuh lancar jalannya lewat. Pas istirahat, uangnya baru keluarin. Game sate. Dia badan sama traktir temennya. Kok tadi infak nggak ngeluarin, ngumpet-ngumpet di belakang, dia makan bosok, makan minyak, makan ini. Itu kira-kira, maaf, kira-kira itu ciri orang yang takwa atau yang pelit? Pelit. Ciri orang yang bertakwa kayak bakhil. Tapi kalau di sini mah nggak ada ya, paling 1-2 ya, 1-2 mudah-mudahan dikasih hidayah. Amin ya rabbal alamin. Baik, terakhir, berarti mau rusak lalu bikin terus berlanjut. Ayo minum lah. Pas ya, alladzina yu'minuna bil ghaibi wa mimma razaqnahum yunfiqun
Aku kagak tahu. يتغامزون وإذا انقلبوا إلى أهلهم انقلبوا فقير وإذا رأوهم قالوا إن هؤلاء لضالون وما أرسلوا عليهم حافظين فاليوم الذين آمنوا من الكفار يضحكون على الأرائك ينظرون هل ثوب الكفار ما كانوا يفعلون صدق الله العظيم. Masya Allah, tabarakallah. Wis, mantap. Nanti dapat sertifikat kalau sudah selesai 1 juz atau juz 30. Yang mengeluarkan sertifikat nanti ada yayasan yang berwenang dalam keagamaan. Bapak sudah siapkan semua murid yang mengambil program tahfidz mandiri. Ini tahfidz mandiri ini ya. Setiap habis pulang sekolah baru berikan waktu lah, hanya beberapa menit dia menyetor, ya kecil ya, ada yang 1 surat 2 surat, catat. Waktunya sudah khatam, maka nanti akan keluar sertifikatnya. Mudah-mudahan bermanfaat. Kita merasa duduk ya kan ya, Masya Allah. Mudah-mudahan apa yang dibacakan dan kita yang membaca, yang mendengarkan maupun yang membacanya mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu. Amin. Saya sudah minta lagi rahmat Allah, sehingga Allah semuanya keluarga besar SMP Negeri Siswa Jakarta dikabulkan hajatnya. Yang sakit Allah sembuhkan penyakitnya. Insya Allah mudah untuk memahami, pelajari ilmu apapun juga di SMP Negeri Siswa Jakarta. Amin ya Rabbal. Berikan apa sebenarnya untuk Rabu Wulandari dan Sugandi. Baik, sebagai penutup, sebelum kita tutup dengan doa, mari kita sama-sama saksikan, yaitu alunan syair religi yang akan dibawakan oleh teman kita, yaitu langsung saja kita panggilkan Nende dengan syair reginya ketika cinta berasli. Kalau cinta sudah berasli, maka semuanya akan sirna hilang, yang ada hanya dekat dengan sang pemilik cinta. Siapa? Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan hati, dengan penuh
keluarga besar Sepuluh Jakarta bahwa nanti infak yang berjalan untuk Pusat Nurul Islam SMP Jakarta berjumlah Rp561.500. Sekali lagi berjumlah Rp561.500. Desa Kumullah khairan katsira ahsanal jaza. Semoga semuanya diberikan pahala yang berlimpah insyaallah subhanahu wa ta'ala. Dan kita ucapkan juga terima kasih kepada seluruh pengisi acara dari MC, narasumber, imam, dan ini adalah dari kelas 9A dengan wali kelas Ibu Gopur Jati SPD. Kita berikan aplaus untuk 9A. Dan insya Allah Jumat yang akan datang gilirannya kelas 9B dengan wali kelas Bapak Wahyu Komandan Satgas Mile. Insya Allah Jumat yang akan datang. Kita angkat kedua tangan kita ke atas. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih dan maaf. Nanti